Jadi Islam itu bukan hanya dalam ucapan. Islam itu bukan hanya dalam keadaan ucapan, baru tidak ada perbuatan. Nabi bilangnya orang Bugis, taro ada, taro gau. Nareko dipuadai nasabah lila, maka harus mestinya dilakukan dengan perbuatan. Inilah atikat, inilah itibar, inilah kekuatan kita orang-orang yang beriman. Mampu diucapkan dengan lisannya, dilakukan dengan perbuatan. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dijaga, taruh ada taruh gau. Dalam Al-Qur'an dikatakan wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Maka kita ini dikategorikan sebagai manusia orang-orang yang merugi. Diberikan pangkat dan jabatan dia akan merugi. Orang-orang yang kaya dia ada ke dalam keadaan merugi. Kenapa? Waktu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dia tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka sebagai hamba Allah, sebagai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an katakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Telah menciptakan kehidupan bangsa jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya menyembah kepadaku. Makanya rugi bagi mereka yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa digunakan waktu yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Waktu ini akan terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Yang secara hitungan matematik umur kita bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Maka kita dalam keadaan merugi. Saya merugi, siapapun dalam keadaan merugi. Disambungi dalam ayat illal ladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Maka kita dikumpulkan di tempat ini karena iman. Maka kita dikumpulkan di tempat ini karena keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa orang yang beriman itu? Orang beriman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Apa diucapkan dengan lisan? Pengakuan kita, persaksian kita hanya kepada Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi ya Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa kita segala harus kita akui bahwa semua ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan dengan lisan. Yang kedua, diakui dalam hati bahwa semua yang diberikan, apa yang kita miliki hari ini, itu adalah merupakan titipan Allah. Kemudian yang ketiga, yakni melakukan dengan perbuatan. Dijama panajaji. Tidak mungkin hanya dicerita kemudian tidak dikerja. Tidak mungkin hanya dilakukan dengan mulut tapi kita tidak ada pembuktian dalam hal kegiatan keamanan dan amalan. Makanya diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah tidak ada yang bisa menahan hujan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah tidak ada yang punya kemampuan di atas daripada kemampuan kami. Tidak ada yang punya kemampuan di atas daripada kemampuan kami. Dan tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita semua ini dalam genggaman Allah. Elona manang ipung Allah Ta'ala. Kita ingin mau melakukan hal segala sesuatu adalah maunya Allah. Kalau ingin melakukan antara hidup dan mati adalah maunya Allah. Kalau Allah yang berkehendak, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka teguh imannya, teguh hatinya karena keimanan kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguh hatinya
Karena senantiasa dia jaga rasa keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sini nata matepe nolli kipungan Allah Ta'ala dipanggil ki oleh Allah. Sta'inu, minta tolonglah. Yang pertama bisa beri dalam salatmu. Yang kedua wassalah, perbaiki salat ta. Jadi Islam itu bukan hanya dalam ucapan. Islam itu bukan hanya dalam keadaan ucapan, baru tidak ada perbuatan. Nabi bilangnya orang Bugis, taro ada, taro gau. Nareko dipuadai nasabat lila, maka harus mestinya dilakukan dengan perbuatan. Inilah atikat, inilah itibar, inilah kekuatan kita orang-orang yang beriman. Mampu diucapkan dengan lisannya, dilakukan dengan perbuatan. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dijaga, taruh ada taruh gau. Pemimpin kalau hanya mampu berretorika, pemimpin ketika hanya mampu saja mengeluarkan pendapat-pendapat tapi tanpa ada dorongan, tanpa ada kegiatan-kegiatan di lapangan, maka itu masih perlu ada kajian-kajian selanjutnya. Makanya hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Yang kedua wa amilus salihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal-amal soleh. Jaga salat kita, dipadecengi sempajatta, dipadecengi puasata, dipadecengi pasidekata, maka itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kepada mereka dan tidak akan pernah mendapatkan kerugian-kerugian nanti di akhirat. Kemudian nanti di padang mahsyar mereka lah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat, bukankah Al-Quran alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba semuanya kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah ciptakan kehidupan dan kematian itu hanyalah ujian, titipan bagimu. Allah kasih jabatan, Allah kasih kau memimpin dalam satu usaha, Allah kasih berikan kau kekayaan. Itu adalah merupakan titipan. Yang namanya titipan bukan hak milik. Hak milik kita ini sesungguhnya ada di alam sana, di alam surga. Harta yang sesungguhnya kita nanti yang ada di alam akhirat. Istri yang sesungguhnya kita nanti ada di dalam akhirat. Jadi di dunia ini hanya sementara. Istri itu Pak, kalau bukan kita tinggalkan, dia yang tinggalkan. Betul? Makanya semua ini adalah merupakan titipan. Tidak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Siapa yang terbaik kepada mereka? Adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kegiatan, berlomba dalam hal konsep untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Wa amilus salihat. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq, adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan dalam hal kebenaran. Kemudian yang keempat, wa tawasau bis sabr, adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan dalam hal kesabaran. Sabar itu yakni ada tiga macamnya. Pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar melaksanakan perintah Allah. Diperintahkan solat kita harus sabar, dilaksanakan untuk puasa kita harus sabar, dilaksanakan mengeluarkan zakat kita harus sabar, melaksanakan solat tahajud itu kita harus sabar. Kemudian yang kedua, as-sabru ala ta'atillah. As-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru ala musibah, sabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena kita ini namanya manusia, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
pasti Allah akan mengujimu daripada hal-hal yang Allah, daripada rasa ketakutan, daripada rasa kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, kekurangan dalam hal-hal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, tapi Allah akan berikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka ketika ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya pula kita ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya empat golongan ini tidak akan pernah mendapatkan kerugian nanti di akhirat kemudian. Bagaimana dia akan rugi? Karena hitung-hitungannya bukan untuk dunia. Bagaimana dia akan rugi? Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka ucapan yang paling utama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semua pujian ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menurunkan segala sesuatunya, adalah Allah pula yang akan menaikkan, dan Allah akan menjemput dengan segala sesuatunya. Maka lafaz niat dengan ucapan-ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang punya kuasa kecuali Engkau ya Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa, kita tidak punya kemampuan. Menandakan bahwa kita manusia, tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Siapa yang terbaik kepada mereka? Adalah amanu wa amilus shalihat, adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Coba kita bersama-sama baca dulu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa dhi'a kursiyyuhus samawati wal ard
ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat sidang jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi sebelum apa yang terjadi. Karena kita ketahui bersama bahwa dunia ini adalah singgahan, tidak ada yang abadi. Fa inna dunya bala'un ilal akhirah. Sesungguhnya dunia ini kata Nabi adalah bala, adalah ujian, jalan yang namanya bala, cobaan. Tidak ada yang abadi, merupakan titipan. Allah kasih jabatan, titipan Allah kasih kekayaan, itu adalah merupakan titipan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, amanu wa amilus salihat, adalah orang-orang yang senantiasa menggerakkan hatinya untuk senantiasa beriman dan beramal soleh. Beramal soleh, apa yang perlu kita jaga? Pertama, solat. Solat tadi jaga. Pak, sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan solat. Pak, sehebat apapun kita, jangan tinggalkan solat. Setinggi jabatan kita, jangan tinggalkan solat. Karena solatlah yang akan mampu menolong kita nanti di akhirat kemudian. Bayangkan, ketika nanti di padang mahsyar kata Rasulullah, orang dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk. Ada berbentuk seperti dengan hewan, ada berbentuk dengan seperti dengan kepala-kepala yang lain. Allah pada saat itu manusia dalam keadaan sibuk dengan berbagai macam kesibukan, berbagai macam masalah. Ada disibukkan dengan hartanya, ada orang disibukkan dengan jabatannya, ada orang disibukkan dengan anak-anaknya. Justru ada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya, kemudian dia jaga solat 5 waktunya. Ada orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya wudunya, bercahaya wajahnya, berpakaian putih, harum baunya. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa dia jaga wudunya, kemudian dia jaga solat 5 waktunya. Makanya sesibuk pekerjaan kita, solat adalah paling utama. Maka sehebat apapun kita, maka solat yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salah, yang awal-awal nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni as-salah, salat kita. Salat yang paling utama, Pak. Pertama dihisab, ketika bagus salatnya, maka semua akan ikut bagus. Tapi kapan salatnya tidak bagus, maka semua akan tidak bagus. Makanya paling utama, salat 5 waktu harus kita jaga. Semua perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melalui dengan malaikat Jibril. Perintah sedekah melalui dengan malaikat Jibril. Perintah puasa melalui dengan malaikat Jibril. Tapi solat tidak melalui dengan malaikat Jibril, tapi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diundang langsung ketemu dengan Allah dalam peristiwa yang sangat luar biasa, dalam peristiwa yang sangat istimewa, yakni peristiwa peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk ke dalam surga, diampuni segala dosa-dosanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia tinggalkan namanya salat sunat, yang namanya salat. Selama wajib dilaksanakan, maka selama itu pula lah harus kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin insyaallah.